kos, kemudian dihitung tarif retribusinya, kemudian keluar struknya elektrik, diberikan, mereka bayar tunai. Lah, bayar tunai ini sudah tercatat di dashboard, di aplikasi. Jadi tidak bisa, sudah masuk terrekod di database lah katakanlah. Sehingga nanti 1 kali 24 jam kita harus setor ke bank jateng uang tunainya. Uang tunainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembayaran non tunai. Ada pembayaran non tunai. Ada pembayaran non tunai. Kita menggunakan QRIS. Sebenarnya infrastruktur sudah 100% kita ready. Tetapi kita pengen mengadakan semacam seremonial launching lah ya. Nanti kita menunggu waktu kebijakan dari pimpinan kapan. Tapi yang pasti bahwa pembayaran non tunai ini dilakukan sama persis, cuma tidak membayar pakai uang fisik. Tetapi pakainya dompet digital. Misalnya mohon maaf nih, OVO misalnya, lewat e-Bima misalnya, link aja, dan itu bisa mereka lakukan pembayaran di retribusi wisata. Padahal lebih sehat juga memakai QRIS ini ya. Betul, karena Ibu. kita tidak bertukar uang ya. Uang tunai ini. Uang Betul. tunai itu Jadi tadi ya. latar belakang adanya pembayaran non tunai atau QRIS ini kan untuk mengurangi paparan, media paparan. Karena uang fisik ini dikatakan merupakan salah satu media paparan virus corona. Oke. Jadi itu tadi tidak akan mempersulit pendengar warga masyarakat Kabupaten Tegal untuk datang ke Guci. Kalaupun tidak membawa HP yang model kekinian bisa ya, buah siro. Jadi silahkan datang ke Guci. Ini hanya seperti biasa membayar, tapi menggunakan e-ticketing itu tadi dengan uang fisik juga kayak gitu. Jadi tidak akan ada kesulitan. Gitu. Barangkali rekan-rekan itu kan dulu mungkin pernah membuka YouTube yang dari Dinas Perhubungan atau informasi. Dulu kan kita pada saat sebelum dibukanya kembali DTW itu kita mengadakan simulasi, kita menggunakan barcode. Itu adalah untuk mendata by name by address yang tadi disampaikan Mas Hasib. Itu by name by address siapa yang mengunjungi hari itu. Jadi apabila ada kasus baru, maka bisa di tracking jam berapa, di mana, siapa saja sudah bisa diketahui. Tapi kalau untuk sekarang karena sudah diterapkan sistem baru, maka tidak menggunakan lagi by name by address itu tadi. Jadi silahkan bisa datang, simpan boleh. Oke. Ya, ini ada bermacam-macam pertanyaan dan tentu saja banyak dari pemerhati dunia pariwisata di Kabupaten Tegal. Salah satunya ada yang minta saran dan masukan untuk Sawah Batu. Ini dari Kang Among di Wisaba. Wisata Sawah Batu. Tapi nanti nanti tetap di talk show bersama dengan Dinas Porapar Kabupaten Tegal. Saat lagi. Dengan aplikasi berbasis web yang terkoneksi langsung dengan aplikasi layanan perbankan, yaitu Bank Jateng. Baik dengan pembayaran tunai maupun non-tunai. Layanan ini bersifat real time, berarti setiap transaksi retribusi wisata akan tercatat otomatis dan diakui sebagai setoran retribusi ke kas daerah. Dengan adanya e-retribusi ini, potensi pendapatan asli daerah kita dari sektor pariwisata kita harapkan akan meningkat, sejalan dengan bergairahnya kembali sektor pariwisata di Kabupaten Tegal. E-ticketing ini dapat menyajikan informasi faktual, mudah, cepat, dan akurat terkait jumlah wisatawan. Media informasi ini dapat digunakan sebagai alat kendali dan monitoring progres pemungutan retribusi wisata dimanapun berada sepanjang lokasi terdapat jaringan internet. Hal ini sangat efektif bagi pimpinan untuk melakukan kendali dan monitoring kinerja pemungutan retribusi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kami Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Salah satunya penerapan e-ticketing retribusi wisata Guci sebagai wujud keterjagaan Sabta Pesona Wisata. E-ticketing merupakan model layanan pemungutan retribusi wisata dengan aplikasi berbasis web yang terkoneksi langsung dengan aplikasi layanan perbankan, yaitu Bank Jateng. Baik dengan pembayaran tunai maupun non-tunai. Layanan ini bersifat real time, berarti setiap transaksi retribusi wisata akan tercatat otomatis dan diakui sebagai setoran retribusi ke kas daerah.
Dengan adanya retribusi ini, potensi pendapatan asli daerah kita dari sektor pariwisata kita harapkan akan meningkat sejalan dengan bergairahnya kembali sektor pariwisata di Kabupaten Tegal. E-ticketing ini dapat menyajikan informasi faktual, mudah, cepat, dan akurat terkait jumlah wisatawan. Media informasi ini dapat digunakan sebagai alat kendali dan monitoring progres pemungutan retribusi wisata dimanapun berada sepanjang lokasi terdapat jaringan internet. Hal ini sangat efektif bagi pimpinan untuk melakukan kendali dan monitoring kinerja pemungutan retribusi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kami Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Salah satunya penerapan e-ticketing retribusi wisata Guci sebagai wujud keterjagaan Sabta Pesona Wisata. E-ticketing merupakan model layanan pemungutan retribusi wisata dengan aplikasi berbasis web yang terkoneksi langsung dengan aplikasi layanan perbankan, yaitu Bank Jateng, baik dengan pembayaran tunai maupun non-tunai. Layanan ini bersifat real time, berarti setiap transaksi retribusi wisata akan tercatat otomatis dan diakui sebagai setoran retribusi ke kas daerah. Dengan adanya retribusi ini, potensi pendapatan asli daerah kita dari sektor. Kita masih menyaksikan YouTube Pemkab Tegal yang dihadirkan oleh teman-teman Kominfo Kabupaten Tegal, dan tentu saja selamat mendengarkan dari 99.3 Slawi FM, radio informasi dan hiburan gitu. Bingung kameranya yang mana? Ternyata yang ini. Milihnya yang gede gitu ya, yang sesuai postur. Dan terima kasih, ini ternyata ada yang bersama-sama dengan kita untuk tahu bagaimana wisata sawah batu di Bukateja. Tapi nanti, masih nanti. Karena ini kita masih bersama dengan Kepala UPTD Pariwisata dulu ini, dengan Mas Hasib ya. Mas Hasib, Ya. ini kalau kita bicara tentang Guci gitu. Ya. Guci itu kan sudah mendunia ya. Insya Allah. Berarti jangan terlena, harus tetap berbenah. Insya Allah. Jangan sampai ketika orang datang gaungnya di luar, wow, begitu datang, oh gini doang gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kalau untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, ini pasti banyak lah yang pengen menghabiskan liburan bersama dengan keluarga di Guci. Apa saja yang sudah disiapkan oleh ini teman-teman dari UPTD Pariwisata? Oke, Mbak Mary. Persiapan yang sudah kita lakukan itu dalam rangka menyiapkan libur Natal dan Tahun Baru. Kemarin kita sudah mengumpulkan seluruh ketua paguyuban agar mereka tetap taat protokol kesehatan. Apalagi untuk villa, homestay, hotel, restoran itu memang harus super ketat. Kenapa? Karena memang tujuan wisatawan datang sana itu ya rata-rata adalah untuk penginap. Entah di villa, homestay, atau ke hotel yang ada di Guci. Sehingga kita pastikan bahwa pelaku usaha ini taat terhadap protokol kesehatan. Protokol kesehatan apa? Ya sudah kita tahu lazim lah ya. Tempat cuci tangan bersabun, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah mulai menata infrastruktur jalan. Alhamdulillah saat ini sudah dalam proses perbaikan jalan. Pengaspalan, perbaikan pipa-pipa air panas sudah kita perbaiki. Kemudian mempersiapkan diri etiketing 100% jelas. Karena jangan sampai nanti ketika akhir tahun atau libur panjang itu kita punya kendala jaringan internet, listrik dan sebagainya. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Sehingga kami sudah koordinasi dengan Telkom agar jaringan internet ini diperkuat di sana. Sehingga tidak ada lagi jaringan internet off atau jaringan listrik off. Okay. Kemudian yang terakhir, kita juga petugas menyiapkan layanan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Pelaku usaha juga menyiapkan wahana dengan baik. Karena jujur saja memang sekarang bukan hanya air panas saja yang ada di Guci, Ibu, tetapi wahana-wahana wisata sudah bermunculan di sana. Taman, spot selfie, apalagi yang lagi favorit ini kan off-road ya, pakai jeep itu. Ini sangat tertarik sekali para pengunjung datang ke sana dan lain sebagainya, wahana yang ada di Guci. Jadi banyak wahana-wahana yang sudah disiapkan di Guci untuk menemani Anda bersama dengan keluarga menikmati Natal dan Tahun Baru. Oke. Berharap semuanya lancar dan baik-baik saja, semuanya sehat dan tidak ada klaster baru dari pariwisata gitu. Ya, kalau bicara tentang Kabupaten Tegal, ini kan punya banyak potensi pariwisata yang menarik, diantaranya yaitu wisata
Sawah Batu Bukateja, Kecamatan Balapulang. Ini suasananya keren banget, pemandangannya asri, memanjakan pengunjung dengan fasilitas yang tidak kalah menarik. Dan ini ada pertanyaan yang sudah bergabung dengan kita dari pemerhati pariwisata Kabupaten Tegal, Kang Among Wisaba. Monitor Mary, tolong minta saran dan masukan untuk Sawah Batu Bukabit dan juga Kepala UPTD Pariwisata. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan desa wisata, pengelola wisata, BUMDes, Pokdarwis dan lain sebagainya, khususnya wabil khusus itu tadi yang pertanyaan dari desa Bukateja, Sawah Batu. Mudah-mudahan Sawah Batu ke depan lebih baik lagi. Kemarin kami share di grup Mas, untuk sampai saat ini program yang kita luncurkan di Deswita itu sebetulnya program dari UMKM, program bagi-bagi laman website untuk 111 UMKM Kabupaten Tegal melalui Setpit Indonesia, juga sudah kita edarkan ke rekan-rekan. Tapi sampai hari ini desa Bukateja belum mengirimkan. Artinya apa? Kami pariwisata lari kencang, oke. Desa lari kencang, bagus. Tetapi mohon ada saling koordinasi, dan apabila ada sesuatu yang kira-kira untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, manfaatkan informasi itu dan juga actionnya dari desa. Karena tidak mungkin kita Kabupaten Tegal ada 281 desa, 6 kelurahan. Kita memang ada di bidang pariwisata, ada rekan 1 kepala bidang, 3 kasih, tetapi yang membidangi desa wisata itu kan 1 kasih. Untuk staf keseluruhan dari pejabat dan lain sebagainya hanya ada 14. Kalau harus ke 287. Jadi harus ada TikTok ya. Betul. Jadi kami memanfaatkan kami membuka layanan informasi itu hampir rekan-rekan yang ada di bidang itu 24 jam. Monggo informasi sekecil apapun untuk pengembangan desa wisata, insya Allah kami siap 24 jam untuk membangun desa wisata agar tidak hanya bisa membuat atau membangun desa wisatanya, tetapi bagaimana mempertahankan dan membuat desa wisata itu lebih baik lagi. Dan catatan agar ekonomi kerakyatan sebagaimana harapan dari Ibu Bupati kita, Ibu Haja Umi Aziza, itu ekonomi kerakyatan di desa itu berkembang lebih maju lagi. Mbak Mary, ini kemarin informasi aja. Kemarin itu dengan dana dari pusat DAK, kita sudah mengajak rekan-rekan Pokdarwis, juga termasuk Pak Kadisnya dan pendamping desanya. Yang pertama itu di Desa Lerep. Saya sampai tanya ke Pak Kadisnya, kisi-kisi kenapa Lerep itu desa yang konon ceritanya awalnya dengan kondisi keterbelakangan, desa yang sangat tertinggal, sekarang menjadi tujuan wisata, bahkan dari kabupaten kota lain se-Indonesia datang ke sana untuk belajar. Ternyata pada saat awal mereka diajak oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, saya tanya, Pak, apa sebetulnya resepnya? Kebersamaan dan rasa memiliki masyarakatnya terhadap pariwisata. Pak Kepala Desanya tidak jenuh-jenuhnya menyampaikan rapat untuk Dawis, rapat RT RW, di kegiatan apapun Pak Kepala Desa selalu menyelipkan kata-kata pariwisata. Jadi pariwisata itu agar dimiliki, terus dicintai, terus mereka masyarakat itu mencintai, memiliki, sekaligus siap untuk mengembangkan dan juga menjadi partner pengembangan desa wisata. Gitu Mbak Mary. Nah itu tadi PR-nya, jangan saja anget di awal ya, semangat di awal saja jangan, tetapi bagaimana kita aware keberlanjutan dari desa wisata itu tadi gitu. Berarti dari Dinas Pariwisata ini juga ada satu perhatian ya untuk usaha mikro kecil menengahnya ya. Kami terus terang Mbak Mary sudah mulai 2020 itu yang awal 2019 kita sudah menggandeng rekan-rekan pendamping desa, karena notabene-nya mereka rekan-rekan pendamping desa kan yang tahu persis
keberlanjutan desa dari dana desa maupun dana DD-ADD-nya, mereka kan tahu persis berapa yang maksimal boleh dilakukan untuk pemberdayaan pariwisata. Jadi kami memang kemarin ke Cibuntu, kami juga ajak rekan-rekan pendampingan desa agar mereka juga tahu bagaimana nanti dalam pembahasan RAPBDes-nya berapa yang bisa dialokasikan untuk pariwisata. Oke, sip. Ini Kang Angmong kasih jempol banyak banget. Gitu. Jadi respon baliknya ya, Kang Among ke Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal, karena Sawah Batu ini jangan sampai berhenti, karena fasilitasnya keren banget di sana ya kan, meeting roomnya sudah ada, gazebo-nya udah ada, terus juga untuk teman-teman menyaksikan rusa juga sudah ada. Iya, bersama dengan Bunda Ovif kemarin sudah mengirim rusa. Kemudian jadi juga pesannya Ibu Bupati, Mbak, untuk semuanya saja, tidak hanya Bukateja, rekan-rekan para pelaku wisata, khususnya para rekan-rekan Pokdaris, penggiat wisata di desa wisata, pada saat mereka punya konsep desa wisata, agar betul-betul setelah itu sudah di launching oleh Bupati, ibaratnya orang Jawa itu bilangnya jangan anget-anget ayam. Setelah itu hilang begitu saja. Harapan Ibu Bupati itu yang sudah di launching agar menjadi ikon Kabupaten Tegal, yang belum di launching ingin meniru ekonomi kerakyatan bagus, karena pariwisata itu adalah multiplier effect. Kalau wisatanya bagus, perekonomiannya bagus, terus kebudayaannya juga akan terangkat, terus sosial ekonominya apalagi semuanya bisa terwujud. Harapannya. Ini barusan ayamnya WhatsApp Mary. Kok aku dibawa-bawa sih? Seperti itu ya. Jadi jangan anget-anget tai ayam, jangan hanya semangat di awal saja, tetapi harus terus berkembang dan mengembangkan supaya bisa ditiru. Dan juga yang datang juga tidak kecewa. Kok ternyata cuman kayak gini aja kan, seperti itu. Ini PR besar, harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Ini pokoknya selamat untuk teman-teman yang ada di wisata Sawah Batu. Ini beberapa kali pernah ke sana dengan koin gentengnya ya. Nah, berarti ini semua tempat wisata di Kabupaten Tegal sudah buka kecuali wisata airnya. Sudah buka. Sudah buka semuanya. Silahkan manfaatkan. Karena beberapa wisata desa kemarin Mary temui pada saat perjalanan juga ternyata masih banyak yang tutup. Mungkin sosialisasinya atau gimana ini Bu Fazila ya? Kami sebetulnya kalau sosialisasi sudah setiap kali surat edaran kita kirimkan kurir kepada mereka. Di samping kurir kita juga punya grup-grup Deswita, jadi kita kirimkan via grup juga kurirnya, agar mereka juga mengetahui perkembangan instruksi Bupati maupun instruksi dari Gubernur Jawa Tengah. Katanya insya Allah siap, akan kami koordinasikan sama Pak Kades dan Pokdarwis. Luar biasa. Kemudian ada pertanyaan lagi dari pendengar, namanya Pak Agus Susilo yang ada di Karanganyar gitu. Mau tanya, itu Waduk Cacaban mau diapakan sampai ditutup 1 tahun? Gitu. Apa saja yang akan dibangun di Waduk Cacaban dan kejutan apa yang akan dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Tegal untuk revitalisasi Cacaban ini? Mohon informasinya. Penasaran ya dengan Waduk Cacaban ya? Sama gitu. Tetap di sini di Talk Show bersama dengan Dinas Porapar Kabupaten Tegal. Kita harap sejalan dengan bergairahnya kembali sektor pariwisata di Kabupaten Tegal. E-ticketing ini dapat menyajikan informasi faktual, mudah, cepat, dan akurat terkait jumlah wisatawan. Media informasi ini dapat digunakan sebagai alat kendali dan monitoring progres pemungutan retribusi wisata dimanapun berada sepanjang lokasi terdapat jaringan internet. Hal ini sangat efektif bagi pimpinan untuk melakukan kendali dan monitoring kinerja pemungutan retribusi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kami Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Salah satunya penerapan e-ticketing retribusi wisata Guci sebagai wujud keterjagaan Sabta Pesona Wisata. E-ticketing merupakan model layanan pemungutan retribusi wisata dengan aplikasi berbasis web yang terkoneksi langsung dengan aplikasi layanan perbankan, yaitu
Bank Jateng, baik dengan pembayaran tunai maupun non-tunai. Layanan ini bersifat real time, berarti setiap transaksi retribusi wisata akan tercatat otomatis dan diakui sebagai setoran retribusi ke kas daerah. Dengan adanya e-retribusi ini, potensi pendapatan asli daerah kita dari sektor pariwisata kita harapkan akan meningkat, sejalan dengan bergairahnya kembali sektor pariwisata di Kabupaten Tegal. E-ticketing ini dapat menyajikan informasi faktual, mudah, cepat, dan akurat terkait jumlah wisatawan. Media informasi ini dapat digunakan sebagai alat kendali dan monitoring progres pemungutan retribusi wisata dimanapun berada sepanjang lokasi terdapat jaringan internet. Hal ini sangat efektif bagi pimpinan untuk melakukan kendali dan monitoring kinerja pemungutan retribusi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kami Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Salah satunya penerapan e-ticketing retribusi wisata Guci sebagai wujud keterjagaan Sabta Pesona Wisata. E-ticketing merupakan model layanan pemungutan retribusi wisata dengan aplikasi berbasis web yang terkoneksi langsung dengan aplikasi layanan perbankan, yaitu Bank Jateng, baik dengan pembayaran tunai maupun non-tunai. Layanan ini bersifat real time, berarti setiap transaksi retribusi wisata akan tercatat otomatis dan diakui sebagai setoran retribusi ke kas daerah. Dengan adanya e-retribusi ini, potensi pendapatan asli daerah kita dari sektor pariwisata kita harapkan akan meningkat, sejalan dengan bergairahnya kembali sektor pariwisata di Kabupaten Tegal. E-ticketing ini dapat menyajikan informasi faktual, mudah, cepat, dan akurat terkait jumlah wisatawan. Media informasi ini dapat digunakan sebagai alat kendali dan monitoring progres kita masih berbicara tentang industri pariwisata di Kabupaten Tegal untuk masa pandemi, dan yang pasti tetap semangat dan menggeliat ya. Amin. Ya, Amin. jangan sampai hidup segan mati tak mau karena akan sia-sia. Karena Kabupaten Tegal ini adalah kabupaten yang kaya banget ya kan untuk keindahan alamnya. Jadi masih banyak yang harus terus digali, apalagi desa-desa nih yang masih diam-diam saja ya kan. Harus bergerak, jangan sampai pandemi ini menjadi alasan untuk tidak berdaya guna. Masih banyak contoh yang masih hidup ya dan semakin bersinar, yaitu di Bumi Jawa. Iya, itu luar biasa dan itu sudah mendunia. Kalau misalnya mau cari yang asik-asik di Minggu pagi sambil mendengarkan musik-musik tradisional bisa datang gitu. Cempaka. Di Cempaka. Padahal tempatnya nggak kelihatan dari jalan ya, tapi Masuk ke bisa dalam. terlihat di mana-mana gitu kan. Itu luar biasa. Semangat untuk pemuda-pemuda di Desa Cempaka, Bumi Jawa. Kemudian ini tadi ada pertanyaan dari salah satu warga yang ada di Desa Karanganyar. Desa Karanganyar itu kecamatannya Kedung Banteng juga. Gitu. Ini menanyakan tentang mau disulap jadi apakah Waduk Cacaban. Ayo dong, Mary juga pengen tahu Bu Fasila. Betul ya. Terima kasih Pak Agus di Karanganyar. Pak Anto. Pak Anto. Ya, oh Pak Pak Anto Anto. Tadi di awal sudah kami sampaikan sama Mbak Mary bahwa di Waduk Cacaban itu nanti ada pelaksanaan remedial Waduk Cacaban. Mudah-mudahan ke depan nantinya untuk Pantura Barat, Batang, Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, dan juga Kabupaten Brebes serta Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Awal kita kesepakatan dengan rekan-rekan para pejabat di lingkungan pariwisata dan juga pelaku wisata yang ada di Pantura Barat, apabila nantinya akan membuat paket wisata, ikonnya adalah Guci. Mudah-mudahan nanti ada ikon baru yaitu Cacaban. Amin. Untuk Waduk Cacaban itu pelaksanaan yang sampai 1 tahun itu karena ada proses remedial Waduk Cacaban. Di dalamnya itu ada normalisasi waduk, juga ada tubuh dan kaki-kaki waduknya, juga ada gardu pandangnya, serta ada pujasera. Jadi
tidak hanya emplak-emplak untuk warungnya, tetapi sudah ditata sedemikian rupa, dan itu dilakukan oleh BPWS Pemali Juwana di bawah naungan Menteri PUPR Republik Indonesia. Mudah-mudahan supportnya dari rekan-rekan yang selama ini mungkin setiap Jumat, Sabtu, Minggu ke Cacaban ada sedikit ditahan, tetapi nanti akan terbelalak sekian bulan ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan harapan kita semuanya, konsep yang dibawa dari Menteri PUPR di samping sebagai tujuan wisata, sesuai harapan kita semuanya, dengan adanya normalisasi waduk, otomatis masyarakat petani yang ada di lingkungan Waduk Cacaban yang selama ini memanfaatkan air Waduk Cacaban semakin berlimpah. Amin. Pertanian di wilayah Waduk Cacaban semakin bagus, dan juga hasil pertanian semakin meningkat. Iya, begitu Mbak Mary. Mas Novi, 1 tahun ke depan jangan kaget ya lihat Cacaban. Iya, terbelalak matanya jadi hijau. Oke. Tapi kalau bicara tempat wisatanya di remedial seperti itu, jalan menuju ke arah tempat wisatanya juga dibikin halus mulus gitu ya. Nanti ini kan berarti yang gitu. Ditutup pintu 1 dan pintu 2. Yang total dilaksanakan di pintu 2-nya. Pintu 2-nya saat ini. Di pintu 2. Mudah-mudahan dengan seperti ini pemerintah daerah Kabupaten Tegal ini sudah digelontorkan dana yang cukup signifikan oleh Kementerian PUPR. Nanti PU Kabupaten Tegal melirik di wilayah Cacaban. Saling bersinergi. Iya, bis masuk ke sana. Mungkin kalaupun bis tidak masuk sana, ada lokasi transit. Nantinya pakai shuttle. Dan itu dari PG Pangkah sudah siap untuk menampungnya. Ini keren ya kalau udah kerja sama kayak gitu ya, sangkul sinangkul luar biasa. Jadi jangan kaget lihat Cacaban 1 tahun ke depan. Iya. Dan ternyata kita ngobrol-ngobrol begini 1 jam itu tidak berasa ya. Betul. Iya, kita punya sisa waktu 6 menit ke depan. Ya, ini dari Kepala UPTD Pariwisata. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Tegal tentang bagaimana Guci di masa pandemi, atau mungkin ada pesan-pesan khusus menyemangati teman-teman kita yang sekarang ini supaya hidup kembali dengan desa wisatanya. Monggo. Oke, terima kasih. Pesan yang perlu kita sampaikan yang pertama kepada seluruh calon wisatawan ataupun wisatawan baik lokal, domestik, regional maupun nasional yang akan berkunjung ke objek wisata di Tegal, khususnya Guci, Purin, dan Cacaban, pastikan mereka itu adalah sehat. Pastikan mereka sehat, kemudian taati protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa? Seminimal mungkin kita jaga jarak dengan sesama. Kemudian jangan lupa memakai masker, baik di di kawasan wisata maupun di area wahana, sehingga klaster baru tidak muncul di tempat-tempat wisata. Yang kedua, pesan untuk masyarakat lokal yang ada di kawasan wisata. Karena kini kan kawasan wisata kan menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga kita harapkan agar warga lokal yang ada di kawasan wisata tetap jaga protokol kesehatan. Ya, layani tamu pengunjung dengan sebaik mungkin. Ya, anggap saja mereka keluarga. Ketika mereka membutuhkan sesuatu dilayani dengan sebaik-baiknya. Sehingga ini akan menciptakan sabta pesona kita, dan ke depan wahana wisata kita itu akan berkembang dan maju sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Karena kalau pengunjung dan pelakunya tidak memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yang rugi siapa? Kalau sampai ada klaster baru dan ditutup kita kembali. Semuanya ditutup kembali. Siap. Oke, kemudian dari Bu Fasila, monggo. Terima kasih Mbak Mary. Kami tadi sudah secara panjang lebar disampaikan oleh Kepala UPTD Pariwisata bagaimana untuk rekan-rekan semuanya, para wisatawan domestik, regional maupun nasional, untuk tetap mentaati protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sabun sesering mungkin dan lain sebagainya, pakai masker, jaga jarak, dan juga kalau bisa jauhi kerumunan. Karena kita sudah sangat banyaknya. Dan untuk rekan-rekan, khususnya rekan-rekan desa wisata, kami harapkan banyaklah belajar dari kabupaten kota lain di desa wisatanya yang sudah begitu merintis
sampai menjadi sesuatu yang baik, tetapi tidak hanya belajar, tetapi eksekusinya bagaimana rekan-rekan. Terus harapan kami juga rekan-rekan Pokdarwis, rekan-rekan BUMDes, Pak Kadesnya dan juga BPD-nya bersinergi untuk melaksanakan bagaimana agar apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah desa betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik untuk pengembangan desa wisata. Dan apabila rekan-rekan yang sudah secara kebetulan sudah pernah di-launching oleh Bupati, perlu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, apabila desa wisata walaupun sudah di-launching oleh Bupati Wali Kota sebelumnya, sebelum adanya aturan peraturan daerah ini, maka dianggap itu sebagai rintisan. Jadi desa-desa wisata yang secara kebetulan sudah beroperasi, mohon kerjasamanya yang baik, rekan-rekan yang berharap adanya bantuan keuangan dari Dinas Porapar Provinsi Jawa Tengah, bahwa sesuatu yang wajib dipenuhi adalah yang satu, proposalnya harus sudah sesuai dengan juknisnya, dan juga rekan-rekan harus ketahui pula desa wisata yang akan mendapatkan bantuan keuangan wajib sudah ber-SK Bupati. Walaupun itu dulu pernah di SK sudah di-launching oleh Bupati, tetapi SK-nya hanya kepala dinas, maka harus ada perbaikan surat keputusannya. Jadi jangan sampai pada saat rekan-rekan sudah mendapatkan alokasi anggaran bantuan keuangan baru memproses itu, maka akan di-cancel, sementara pada saat di-cancel dengan waktu yang beberapa hari tidak mungkin untuk dipindahkan ke desa lain. Jadi itu sesuatu yang mubazir, kasihan, sementara rekan-rekan yang sudah proaktif sudah siap tetapi belum mendapatkan rezeki itu. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi walaupun tempat wisata sudah dibuka, tetap ada pembatasan kunjungan juga. Betul, ya. Ada aturan di dalamnya. Silahkan nanti bisa dibaca, karena begitu memasuki tempat wisata itu juga sudah ada yang informasi yang disampaikan bagaimana bisa berwisata tapi tetap sehat. Betul. Jadi intinya sektor pariwisata di Kabupaten Tegal sudah sangat siap dengan new normal ya. Karena new normal pasca corona sudah sejalan dengan apa yang kita jalankan saat pandemi sekarang ini. Sudah higienis dan yang pasti tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Baik di hotel ya kan, kemudian juga di tempat-tempat wisata semuanya disiapkan. Jangan pernah lelah, jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, dimanapun kita bersama dengan siapapun tetap patuhi protokol kesehatan supaya jangan lagi kita kurang piknik ya kan, karena tempat wisata ditutup. Ya, terima kasih Ibu Siti Fazilah, Kabid Pariwisata, matur nuwun. Sama-sama. Sepertinya ini sudah siap lari ke kegiatan berikutnya. Kemudian Mas Ahmad Abdul Hasib, ya. Kepala UPTD Pariwisata, tetap semangat mensosialisasikan dan tetap menata Guci supaya lebih mendunia lagi. Guci Purin dan Cacaban, Guci Purin dan Cacaban. Ini soalnya beliaunya standby-nya di sana. Jangan lupa ya, Guci Purin dan Cacaban. Jadi Kabupaten Tegal bukan cuma Guci. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman dari Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, semua pendengar dan pemerhati Slawi FM. Matur nuwun, saya Mary Hani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.